Ya udah. Kalau begitu tanpa membuang waktu lama lagi, sharing yang kedua ini kita mulai. Silakan Mas Mamji. Terima kasih. Tadi kita semua sudah mengikuti departemen yang sesi kedua ya. Mamji, tolong mikrofonnya. Oh iya, maaf. Oke. Nah, untuk acara selanjutnya langsung saja masuk ke presentasi studi kasus. Nah, kemarin kan kalian udah dikasih studi kasus dan diberi waktu untuk sedikit banyak membahas tentang studi kasus yang sudah dibuat oleh panitia. Nah, untuk presentasi studi kasus ini akan dibawakan atau dimoderatori oleh Saudari Iva Trifdah Roshid dari Arsitektur Angkatan 2018. Kepada Saudari Iva, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Bang. Tanpa perkenalan ya, karena dari kemarin udah jadi moderator juga. Di sini mau langsung aja, kira-kira dari kelompok 1, siapa yang mau presentasi akan hasil studi kasusnya. Nanti di sini dari kelompok lain ataupun dari anak kelompok 1, kalau tidak setuju akan studi kasusnya bisa mengacungkan raise hand untuk untuk berdiskusi dengan kelompok 1 yang telah mengajukan jawaban dari studi kasus. Di kelompok 1 kira-kira siapa ya yang bakal presentasi? Bisa langsung open mic. Enggak. Oh ya, monggo. Bisa dipaparkan saja langsung. Silakan, Alif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Arif Hidayatullah. Kenalkan, nama saya Arif Hidayatullah. Bisa dipanggil Arif. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi studi kasus kemarin. Jadi hasil dari kelompok 1 ini untuk nama-nama kelompok kita itu dari Angga, Danilo, Labibah, terus Siti Sakinah, Rama, Devista, Arif, saya sendiri, habis itu Anisya, biar panggilannya Ica, Hafiz, Zaki, sama terakhir Anggas. Nah, dari latar belakang kemarin, mungkin sudah dibaca oleh tiap kelompoknya, dan ini lanjut saja. Nah, dalam latar belakang kita sudah mengambil 2 poin, yaitu dari segi Ormawa sendiri dan dari salah satu anggota bidang terkait. Yang pertama, kasusnya itu dari Ormawa, yaitu selama periodenya dalam merancang suatu program kerja, suatu bidang biasanya mengadakan diskusi secara lingkup internal saja. Nah, karena tanpa melibatkan seluruh pengurus kan. Kemudian yang kedua, adanya asumsi dari beberapa bidang bahwa rapat seluruh pengurus dirasa tidak efektif karena kurangnya feedback antar pengurus, yang mana saat rapat seperti hanya formalitas saja untuk menyampaikan progres program kerja dari bidang terkait. Kemudian dari segi anggota bidang terkait, yaitu salah satu anggota bidang terkait itu pertama karena tidak setujunya dari Ormawa tersebut, keputusan dari Ormawa tersebut, sehingga anggota bidang terkait itu tidak mengikuti rapat internal bidang dengan alasan karena dia berasumsi bahwa merancang suatu program kerja harus tetap melibatkan seluruh pengurus organisasi tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, tindakan anggota ini yaitu mulai tidak aktif dengan bidangnya
dan mencoba mencari kegiatan lebih sesuai dengan idealisnya. Nah, setelah kita diskusikan, akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan dari diskusi kita setelah banyaknya opini-opini dari teman-teman juga. Dan dengan pertimbangan dari bahan diskusi, yaitu dari yang pertama, yaitu dalam kasus tersebut sikap siapakah yang lebih tepat dalam konteks berorganisasi menurut kita. Dalam kedua, dalam merancang suatu program kerja, manakah yang lebih penting, diskusi internal di bidang terkait saja atau diskusi di kepengurusan Ormawa secara menyeluruh. Yang ketiga, apa sikap yang bakal kita ambil ketika di bidang kita hanya sekedar melakukan formalitas dalam merancang program kerja. Yang keempat, bagaimana menentukan teknis atau apa saja yang perlu dibahas saat merancang program kerja sehingga bisa berlangsung dengan efektif dan informatif. Yang kelima, yaitu cara kita di posisi pengurus agar memiliki hubungan komunikasi yang baik, seperti itu. Dan akhirnya kita mendapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, yaitu bahwa dalam hal berorganisasi, merancang dan membuat suatu program kerja, itu dibutuhkan diskusi secara internal di bidang terkait terlebih dahulu, agar lebih efisien dan lebih terfokuskan. Nah, di situ karena diskusi secara internal itu memberikan di mana hanya orang-orang yang dapat memahami agar dapat mendapatkan program kerja yang efisien dan terfokuskan, seperti itu maksudnya. Dan jika bersifat melibatkan perihal eksternal seperti anggota Ormawa, dan itu mungkin program kerja itu melibatkan anggota Ormawa atau ada yang melibatkan bidang-bidang yang lain, maka diperlukan diskusi secara menyeluruh agar mendapatkan feedback atau pendapat yang efisien menurut pandangan eksternal, sekaligus untuk menyamakan persepsi juga. Terus perihal antara diskusi, nomor 2, diskusi di bidang terkait dalam kurung internal, maupun diskusi di kepengurusan secara menyeluruh atau eksternal, yaitu keduanya memiliki kepentingan tersendiri, sama pentingnya. Karena diskusi secara internal ini berguna agar program kerja tersebut lebih efisien dan terfokuskan, dan akhirnya mendapatkan tujuan dari program kerja tersebut. Kemudian kalau diskusi di kepengurusan secara menyeluruh itu berguna agar hasil dari diskusi yang telah didiskusikan oleh bagian-bagian tersebut sesuai dengan visi misi organisasi tersebut, sehingga saling mengisi gitu, saling memberi value dalam program kerja tersebut. Terus yang ketiga yaitu sikap jika terdapat program kerja yang terlihat secara mungkin formalitas, yaitu sikapnya yaitu dengan mendiskusikan ulang dan mempertimbangkan hal-hal yang membuat program kerja itu menjadi lebih baik. Nah, bagaimana caranya membuat program kerja agar menjadi lebih baik? Itu ada di kesimpulan yang nomor 4. Agar menciptakan program kerja yang efektif dan informatif, bukan sekedar formalitas, adalah dengan mengambil evaluasi dari program kerja sebelumnya, jika ada. Jika seumpamanya program kerja itu memiliki mungkin dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, dan kita membuat program kerja lebih efektif, yaitu dengan mengambil evaluasi pada program kerja yang sebelumnya. Kemudian, mendiskusikan kembali bersama sesuai hasil riset terkait bagian-bagian masing-masing dan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, itu balik ke poin nomor 1 dan 2 tadi. Terus, kemudian yang nomor 5, agar dalam organisasi memiliki hubungan dan komunikasi yang baik antara inti organisasi, tiap bagian, maupun antar pengurus itu sangatlah penting, yaitu dengan memperhatikan salah satunya yang pertama, yaitu dengan memperbaiki
memperhatikan dari cara komunikasi pada diri sendiri. Memperhatikan dari cara memperbaiki komunikasi pada diri sendiri dahulu, kemudian dengan cara memahami latar belakang sesama pengurus, karena tiap individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki cara berpandangan yang berbeda, sehingga dengan memahami latar belakang, kita saling memahami antar rekan gitu. Dan juga dan untuk antar bagian dan inti organisasi, yaitu dengan cara melakukan musyawarah rutin untuk mencegah adanya miscommunication mengenai perkembangan tiap bagian tersebut dan inti organisasi tersebut. Mungkin itu dari kesimpulan dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi studi kasus kemarin ya. Nah, di sini dipersilakan bisa dari kelompok 1 juga yang kurang setuju akan jawaban dari Arif, ataupun dari kelompok lain, atau malah dari pengurus KMTA yang kurang setuju dengan jawaban Arif, bisa langsung mengajukan raise hand supaya bisa memunculkan diskusi pada sesi ini. Ada yang raise hand? Ada yang kurang setuju atau ada yang kurang setuju dengan jawaban kelompok 1? Izin masuk. Iya, monggo. Saya mau bertanya untuk kesimpulannya nomor 3, boleh? Boleh dibukakan slide kesimpulan nomor 3. Oke. Berhilang. Ya, bagaimana? Yang kesimpulan. Ya. Di situ kan tertera sikap terhadap program kerja bla bla bla. Nah, kalau menurut saya itu nomor 3 itu kalian itu pendapat. Jadinya itu pendapat program kerja, berpendapat bahwa program kerja itu bisa didiskusikan ulang dan mempertimbangkan hal-hal yang membuat program kerja itu menjadi lebih baik. Itu menurut saya. Kalau menurut Anda, sikap Anda pada saat itu prokernya itu adalah bertujuan sebagai formalitas. Nah, sikap Anda itu kayak gimana? Kalau yang nomor 3 ini menurut saya lebih tepat ke pendapat Anda, bukan sikap. Terima kasih. Untuk sikap, mungkin sikapnya itu lebih tegas kembali ya, terhadap bagian yang mungkin yang bertanggung jawab atas program kerja tersebut, menindak tegas karena akan menimbulkan program kerja itu menjadi tidak efektif, karena ya balik lagi ke niat dari program kerja pada bagian tersebut agar menjadikan program kerja tersebut menjadi lebih baik, seperti itu mungkin. Sikapnya lebih tegas dan memberikan evaluasi terhadap bagian yang bertanggung jawab atas program kerja tersebut. Oke, berarti menurut Mas Arif sendiri bahwa program kerja yang bertujuan untuk formalitas itu tidak setuju ya? Tidak. Karena dalam program kerja yang dilakukan secara formalitas itu memiliki kemungkinan memiliki hasil yang tidak sesuai dari tujuan organisasi tersebut. Oke, Mas Arif, terima kasih. Ya. Di sini dari kelompok 1 boleh nge-feedback juga loh, nggak cuma dari Arif, karena di sini kan kesimpulan dalam satu kelompok, berarti itu juga merupakan jawaban dari kelompok 1. Gimana kelompok 2? Oke. Saya, Kak. Oh iya. Oke. Jadi sebelumnya mohon maaf kayak ini nggak sesiap kelompok 1. Jadi aku boleh request nggak ditampilin aja ininya studi kasusnya. Jadi nggak perlu makan banyak waktu lagi. Jadi
Sebelum masuki pertanyaannya, jadi aku mau membahas tentang latar belakangnya. Jadi di sini ada salah satu organisasi mahasiswa, Ormawa, selama periode Ormawa ini dalam merancang suatu program kerja, biasanya mengadakan diskusi secara lingkup internal di bidang terkait, tanpa melibatkan seluruh pengurus Ormawa untuk andil dalam merancang suatu program kerja tersebut. Ada asumsi dari beberapa bidang bahwa rapat seluruh pengurus dirasa tidak efektif dan kurang feedback antar pengurus. Dan yang mana rapat seperti ini seperti hanya formalitas saja untuk menyampaikan progres program kerja dari bidang terkait. Hal tersebut menjadi alasan dalam merancang suatu program kerja yang hanya melibatkan bidang terkait aja. Oke, secara asumsi yang aku dapat dari latar belakang ini adalah secara asumsi ini benar karena ini adalah improvisasi ya dari suatu organisasi untuk mengefektifkan perancangan program kerja. Namun di sini ada kekurangan yang mana tidak melibatkan seluruh pengurus Ormawa untuk andil dalam merancang suatu program kerja. Permasalahannya adalah dalam suatu organisasi itu filosofinya itu seperti ini ya, seperti pohon dari akar sampai ke daunnya itu ada hubungannya gitu, saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi. Jadi setiap yang dilakukan bidang-bidang tertentu pasti akan berdampak ke seluruh pengurus. Baik itu positif maupun negatif pasti akan berdampak ke seluruh pengurus gitu. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Ormawa tersebut efektif tapi tidak informatif. Jadi akan mempengaruhi kualitas dari Ormawa tersebut. Lalu kemudian ada salah satu anggota di bidang terkait mengumpul sikap idealisnya dengan tidak mengikuti rapat internal bidang tersebut dengan alasan karena dia berasumsi bahwa untuk merancang suatu bekerja harus tetap melibatkan seluruh pengurus organisasi tanpa terkecuali. Asumsi ketika kita mendengarkan orang berasumsi atau berpendapat itu tidak bisa disalahkan ya karena itu hak dia untuk berpendapat, untuk berasumsi. Namun di sini adalah sikapnya. Sikapnya itu tidak bisa dibenarkan dengan tidak mengikuti rapat internal bidang tersebut. Di sini dia menyalahkan karena sikap idealisnya. Idealis itu bukan sikap ya. Idealis itu adalah cara pandang seseorang, ide yang ada di kepalanya, setiap asumsi, setiap pendapat yang ada di kepalanya, yang ada di pikirannya gitu. Jadi ini bukan sikap, melainkan ini ego, bukan sikap idealis tapi ego yang mana dia seperti merasa ini loh aku gitu loh. Padahal sebenarnya ini salah. Ini ego namanya, ini egois, bukan idealis. Lalu, kalau misalnya kita masukkan ke ADART dengan peraturan bahwa setiap anggota harus mengikuti setiap kegiatan, setiap rapat secara internal, berarti dia tidak mencerminkan kepengurusan yang bertanggung jawab. Nah, di situ juga salahnya. Karena dari setiap bidang tidak ada inisiatif untuk mengambil sikap, melainkan saling tunggu dan hanya sekedar melakukan formalitas yang dirasa tidak sesuai dengan fungsi dalam suatu Ormawa. Di sini aku mau menggarisbawahi setiap bidang tidak ada inisiatif untuk mengambil sikap. Di sini juga sebuah kesalahan ya, yang mana seharusnya pengurus itu harus bersifat aktif dan juga proaktif, sehingga tidak ada saling tunggu atau dan lainnya gitu. Dan di sini menjadikan alasan oleh satu anggota untuk mulai tidak aktif dan mencoba mencari kegiatan lain yang sesuai dengan idealisnya. Lagi-lagi ini egonya ya, bukan idealis menurutku. Ini juga sikapnya tidak bisa dibenarkan karena dia mulai tidak aktif. Karena dia di sini dia mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap organisasi yang telah amanahkan kepada dia. Karena kita kalau soal bertanggung jawab ini bukan soal ketua doang, tapi juga soal kepengurusan seluruh anggota. Karena dampaknya itu bukan cuman ke ketua ataupun ke bidang-bidang tertentu, tapi juga ke seluruh anggota, ke seluruh pengurus gitu loh. Jadi seharusnya jika dia idealis, dia akan mengutarakan idenya dan juga proaktif untuk memulai inisiatif terhadap terhadap anggota yang lain. Itu yang seharusnya baru bersifat positif.
Pada kasus ini, di mana parameter keberhasilan ormawa tersebut hanya diukur dengan terlaksananya program kerja yang direncanakan. Hal itu telah disanggupi oleh seluruh pengurus ormawa di awal periode kepengurusan. Kita kalau berbicara parameter keberhasilan ormawa, ini benar, karena parameter keberhasilan ormawa itu adalah wujudan dari terlaksananya program kerja, keberhasilan gitu. Tapi tapi dampaknya apa sih yang dirasakan oleh pengurus terhadap keberhasilan ormawa tersebut? Ini kan keberhasilannya cuma untuk ormawa ya, berarti secara keseluruhan, tapi tidak secara individu dari setiap dari setiap pengurus gitu loh. Ini hanya dirasakan gitu, tidak secara psikis mereka dari keberhasilan tersebut. Lalu di dalam ART terdapat pasal menyebutkan bahwa semua pengurus wajib berkontribusi atau mengikuti program kerja sesuai bidangnya. Nah, ini kan sudah sesuai ADART, berarti ADART-nya kan sudah disetujui ya. Berarti setiap anggota harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka setujui. Nah, itu. Boleh lanjut ke ini nggak? Bawah. Oke, bahan diskusi. Dalam kasus tersebut, siapakah yang lebih tepat dalam konteks berorganisasi menurut kalian? Menurut kami ya, dan juga menurut saya pribadi, ada dua hal. Yang pertama dari organisasinya, dan juga dari pribadi orang yang mahasiswa yang disebutkan tersebut. Dari kalau soal organisasi, cakupan tertinggi dari suatu organisasi itu adalah rapat besar ya, musyawarah besar. Yang mana kalau misalnya cuma musyawarah untuk merapatkan rapat kegiatan rencana kerja hanya per bidang, maka itu akan terjadi diskomunikasi antar bidang lain gitu loh. Jadi setiap bidang itu berhak untuk mendapatkan informasi tentang rencana kerja dari bidang-bidang lain. Ini bukan soal formalitas ya, tapi soal efektivitas dan juga informatif. Karena kalau kita di sini, kalau kita berbicara soal formalitas itu kan ada fungsi, tujuan, dan juga hal yang dimaksudkan gitu loh, kenapa dilakukan formalitas. Sebenarnya ini bukan soal formalitas ya, tapi tujuan apa sih yang bidang fungsi apa sih yang didapatkan gitu loh, apa sih yang dapat dirasakan ke anggota dengan adanya itu gitu. Kesalahannya kalau di organisasi yang itu. Lalu yang kedua, ini yang di individunya, yang salah satu mahasiswanya adalah mahasiswanya itu tidak mencerminkan sikap yang bertanggung jawab dengan tidak mencerminkan sikap yang bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Walau kita nggak bisa menyalahkan pendapat dia, karena organisasi itu kan orang yang berkumpul dalam satu tujuan untuk menghasilkan sesuatu gitu loh. Yang mana setiap individu pasti punya pendapat yang berbeda, setiap individu pasti punya paham yang berbeda. Nah, itu kalau misal terjadi perbedaan paham, itu berarti diskusi mereka berjalan gitu loh, diskusi mereka berkembang. Karena diskusi yang berkembang akan menghasilkan pilihan-pilihan yang banyak untuk dilakukan oleh satu organisasi. Dalam merancang suatu program kerja, manakah yang lebih penting antara diskusi internal di bidang terkait saja atau diskusi di kepengurusan ormawa secara menyeluruh? Dua-duanya penting. Tapi kalau soal efektivitas, maka yang harus dilakukan adalah diskusi internal dan juga dilanjutkan ke diskusi secara menyeluruh gitu. Karena ini soal informatif ya, mungkin tidak efektif kalau misalnya dilakukan secara menyeluruh, seluruhannya gitu loh. Tapi kalau misalnya dilakukan secara sub perbagian, maka itu akan melaksanakan efektivitas, tapi harus tetap melaksanakan musyawarah besar, karena ini kalau di dalam organisasi kan yang tertinggi adalah musyawarah besar ya, musyawarah tingkat. Makanya kita mengenal ada musker ranting, musker cabang, dan juga musker nasional, muskernas ya. Apa sikap yang kalian ambil ketika di bidang kalian hanya sekedar melakukan formalitas ya? Lagi-lagi di sini soal formalitas. Sebenarnya di sini aku nggak membahas tentang formalitas ya, karena formalitas itu ada fungsi dan tujuannya gitu loh, ada maksudnya ada itu. Kayak misal apa sih fungsi upacara setiap hari Senin di sekolah?
apa sih itu cuma sekedar formalitas, kenapa nggak perlu dilakukan gitu loh, karena itu ada fungsinya. Ketika kayak atau misalnya hormat bendera, apa sih fungsinya, itu cuma formalitas doang, sebenarnya ada fungsinya, itu ada dampaknya ke masing-masing orang gitu loh, misalnya menumbuhkan semangat juang dan lain-lain. Lalu sebenarnya di sini aku mau menggarisbawahi formalitasnya. Ini sebenarnya bukan sikap yang hanya melakukan formalitas, tapi lebih ke, menurut aku ya, lebih ke ikut-ikutan gitu loh. Karena kan kalau orang cuma sekedar ikutan, misalnya ikut rapat, ikut aja, tapi nimbrung tapi nggak ngapain, cuma diem atau lain-lainnya. Atau misalnya ada kegiatan, ada event nih, event dia cuma ikut aja, cuma datang, tapi nggak memberikan dampak apa-apa kepada organisasi tersebut. Nah itu loh, itu baru namanya ikut-ikutan ya. Ini kalau formalitas yang konotasi negatif kayak gitu ya. Lalu 4, kalau ini ada dalam merancang program kerja ya, ketika bidang kalian lakukan sekedar melakukan kerja. Sikapnya adalah proaktif tentunya. Sikapnya setiap anggota harus proaktif dan harus aktif dan juga proaktif terhadap peserta lainnya, saling membackup, dan juga setiap bidang harus saling mengisi gitu loh. Jadi harus informatif, nggak cuman efektif. Bagaimana menentukan teknis atau apa aja yang perlu dibahas saat merancang program kerja sehingga bisa berlangsung secara efektif dan inovatif. Ini kan secara teknis yang sudah dijelaskan ya di latar belakang masalah. Mereka promotor tersebut melakukan improvisasi dengan cara membagikan memberikan kepada masing-masing bidang untuk membuat program kerja. Jadi program kerja tersebut, jadi bidang-bidang tersebut membuat program kerja yang mana program kerjanya akan mereka laksanakan gitu loh. Itu kan efektif ya. Lalu informatifnya adalah merapatkan keseluruhan dengan memberikan informasi kepada seluruhan, walaupun itu katanya cuma sekedar formalitas, tapi itu perlu karena ada fungsinya gitu loh, memberikan informasi penyuluhan kepada masing-masing bidang agar yang lain mengetahui, karena pada dasarnya dampak dari program kerja masing-masing bidang itu akan berasa ke seluruh keanggotaan. Misalnya nih di bidang ini ada bidang pameran nih kan, bidang pameran, mereka yang melakukan pameran lalu pameran tidak berlangsung nggak berlangsung baik. Akhirnya kan yang disalahkan kan bukan cuman panitia di situ doang, tapi juga organisasi yang membawahi gitu loh. Jadi harus saling bertanggung jawab. Gitu. Ketika kalian di posisi pengurus, bagaimana cara kalian supaya membuat antar pengurus dapat memiliki hubungan komunikasi yang baik dari setiap bidang maupun inti mana. Ini juga fungsi dari rapat besar ya, antar pengurus, musyawarah besar antar pengurus. Sebenarnya ini aku lebih ke contohnya nih. Ada satu organisasi otomotif di Indonesia, mereka punya masing-masing bidang, satu bidang pameran, satu bidang modifikasi, satu bidang drag race misalnya. Nah, masing-masing bidang ini punya kegiatan sendiri per bulannya. Lalu ketika mereka rapat secara penyeluruh, akhirnya mereka melakukan komunikasi dengan masing-masing bidang, dengan pengurus inti dan lain-lainnya, akhirnya tercetus nih, ada hal yang dapat digabungkan. Kenapa nggak kita bikin satu event tahunan organisasi untuk melaksanakan program-program kerja kalian yang bukan cuma sekedar bulanan, tapi juga tahunan gitu loh. Akhirnya dibuatlah organisasi otomotif Indonesia. Di situ isinya ada event pameran, ada event lomba modifikasi, ada event lomba drifting, atau misalnya ada event lomba drag race misalnya kayak gitu. Jadi nggak cuma soal nimbrung, tapi juga soal membahas diskusi, membuat program kerja bareng, itu juga bisa meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik antar pengurus. Saya rasa seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Raihan sebagai perwakilan kelompok 2. Nah, di sini kira-kira ada yang mau menanggapi apa jawaban Raihan? Ada yang kurang setuju atau bahkan malah tidak setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Bisa ditanggapi, langsung open mic, nggak apa-apa. Atau kalau nggak berani open mic, bisa tulis di room chat.
Saya boleh nggak? Monggo Bagas. Boleh ya, oke. Ya, Di boleh. sini ada yang menarik untuk saya yang tadi disampaikan oleh Raihan mengenai ego dari pengurus tadi yang satu orang itu. Jadi sebenarnya mau nanya sih, cuman mau mengetahui jawaban dari Raihan. Nah, kira-kira tuh pendekatan apa sih yang bisa kamu lakukan untuk mungkin mengajak kembali pengurus itu untuk coba berdiskusi atau membicarakan tentang permasalahannya, selain hanya mengajak untuk mengobrol ya, kira-kira mungkin ada pendekatan lain seperti itu. Dan juga yang kedua, apakah layak pengurus tersebut untuk dikeluarkan dari organisasi itu? Apakah bisa dipertahankan? Apa pertimbangannya? Terima kasih. Oke. Saya akan menjawab. Bagas. Terima kasih Untuk Raihan, jawabnya ya? sekitar 3 Gimana? sampai 4 menit ya. 5 menit. Iya, Oke. 3 sampai 4 menit. Oke. Jadi terima kasih untuk Kak Bagas. Pendekatan untuk orang-orang seperti itu ya, untuk orang seperti itu sebenarnya banyak sekali pendekatan yang bisa dilakukan. Karena kan kita organisasi itu kan biasanya kesesuaian tujuan ya, bukan kesesuaian pandangan, bukan kesesuaian apa yang ada di pikiran kita. Jadi setiap orang pasti punya pandangan berbeda. Jadi pendekatan yang bisa dilakukan itu banyak. Dia itu tipe orang yang idealis, berarti dia punya cara pandang sendiri terhadap sesuatu. Tapi di sini kan kita nggak terlepas dari ego masing-masing ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah pendekatan secara pribadi ke dia. Karena kita nggak bisa, kita takut menyinggung misalnya kan. Kita nggak bisa langsung nimbrung dengan dia, membahas suatu hal, tidak bisa. Karena orang-orang seperti itu biasanya mempunyai kecenderungan yang lebih protektif gitu loh terhadap apa yang dia punya. Karena biasanya kan itu ke tingkat egonya ya seperti ya. Lalu biasanya orang-orang seperti ini juga penting untuk dipertahankan. Tapi kalau misalnya tidak bisa karena dia terlalu ego, misalnya terlalu egois kan dengan pandangannya, maka kita nggak bisa merubah suatu hal yang sudah terjadi yang kemudian akan merubah. Kita nggak bisa merubah hal besar untuk karena hal kecil gitu loh. Jadi bisa kita terlalu kasar kalau disingkirkan, bisa kita keluarkan, lalu kita cari yang lain, atau misalnya kalau misalnya tadi pertahankan ya, kita bisa melakukan peningkatan terhadap organisasi tersebut. Yang tadi kan cuman rapat secara internal aja kan. Berarti itu yang tahu cuma bidang-bidang terkait kan. Tapi kalau misalnya kita mendengar pendapat dia, yang mana pendapat dia sebenarnya juga positif, nggak ada salahnya gitu. Saya rasa cukup ya. Ya, terima kasih dari Raihan. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Bagas? Cukup menjawab. Terima kasih, Rehan. Ya. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya dari studi kasus yang kami berikan. Selanjutnya ini bisa teman-teman peserta bisa mengisi Google Form dulu sambil kelompok 3 menyiapkan siapa yang akan presentasi. Dan setelah ini yang presentasi hanya 10 menit ya maksimal untuk presentasi, karena kalau enggak nanti waktunya makin molor lagi. Ya, kelompok 3 bisa langsung langsung. Sebenarnya nggak pakai PPT, Kak. Enggak apa-apa. Kita di sini ngebebasin kalian mau presentasi dengan cara apa. Nggak harus pakai PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Adi dari perwakilan kelompok 3. Ini saya akan menyampaikan pendapat-pendapat dari kelompok saya tentang masalah studi kasus. Yang pertama, latar belakang dari Ormawa. Selama periode dalam merancang suatu program kerja, suatu bidang biasanya mengadakan diskusi secara lingkup internal saja di bidang terkait, tanpa melibatkan seluruh pengurus Ormawa untuk andil dalam merancang suatu program tersebut. Ya, di sini menanggapi ini sangat bagus sih, tapi harus informatif. Jadi kita harus meminta saran kepada semua bidang apakah ini program kerjanya masuk atau tidak. Kalau ini cuma saya di dalam bidangnya saja yang tahu, tapi di luar bidang tersebut tidak tahu. Yang kedua, adanya asumsi dari beberapa bidang bahwa rapat seluruh pengurus dirasa tidak efektif karena kurangnya feedback antar pengurus, yang mana saat rapat seperti hanya formalitas saja
untuk menyampaikan progres program kerja dari bidang terkait. Yang kedua, salah satu anggota bidang terkait tidak mengikuti rapat internal bidang tersebut dengan alasan karena dia berasumsi bahwa untuk merancang suatu program kerja harus melibatkan seluruh pengurus organisasi tanpa terkecuali, mulai tidak aktif dalam bidangnya dan mencoba mencari kegiatan yang lebih sesuai dengan idealisnya. Ya, di sini saya menjelaskan jadi pertanyaan nomor 1. Dalam kasus tersebut, sikap siapakah yang lebih tepat dalam konteks berorganisasi menurut kelompok kami? Menurut kelompok kami, tindakan mereka sama-sama kurang tepat. Seharusnya dalam berorganisasi perlu adanya kerjasama antara anggota, namun tergantung dengan situasi yang sedang dihadapi juga. Jika memungkinkan, sebaik diskusi bersama seluruh anggota. Apabila tidak memungkinkan, lebih baik diskusi internal bidang terkait dengan catatan hasil final rancangan program kerja dari diskusi internal tetap dikomunikasikan dengan seluruh anggota. Dan sikap idealis dalam suatu ormawa tidak dibenarkan. Kayak melebih-lebihkan egonya. Apabila saling menunggu juga dari ormawanya untuk berpartisipasi di diskusi program kerja tersebut tidak akan berkembang dan akan stuck di situ saja, dan lebih banyak memakan waktu untuk menyusun program kerja tersebut. Yang kedua, dalam rancangan suatu program kerja, manakah yang lebih penting antara diskusi internal di bidang terkait saja atau diskusi di pengurusan ormawa secara menyeluruh? Menurut kelompok kami, diskusi di bidang terkait saja karena itu yang akan menjadi program kerja di bidang tersebut dan akan menjadi lebih paham setiap anggota bidang tersebut apabila dibahas secara internal. Dan di sini mengapa tidak didiskusikan di pengurus? Menurut kami, pengurusan mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bidang lain mempunyai program kerja sendiri-sendiri. So, nanti kita bisa meminta saran apakah program kerja ini efektif tidak untuk kedepannya. Ketiga, apa sikap yang kalian ambil ketika di bidang kalian hanya sekedar melakukan formalitas dalam merancang program kerja? Menurut kelompok kami akan menegasi dan mengajak anggota tersebut membahas program kerja yang akan dicapai. Program kerja untuk warga juga dan menjaga kebaikan semua warga dan tidak bisa sembarangan menyusun program kerja agar tidak menjadi suatu kegagalan program kerja tersebut, dan proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Bagaimana menentukan teknis atau apa saja yang perlu dibahas saat merancang program kerja sehingga bisa berlanjut dengan efektif dan informatif, bukan hanya formalitas. Menurut kelompok kami, yang pertama mengumpulkan semua anggota bidang tersebut dan anggota bidang memaparkan apa yang mereka usulkan untuk program kerja. Setiap usulan akan dievaluasi lagi apakah cocok sama keadaannya dan kesejahteraan semua warga. Kalau dirasa cocok, coba meminta saran kepada semua bidang dan mengumpulkan sumber-sumber atau informasi tentang plus minusnya program kerja tersebut. 5. Jika kalian di posisi pengurus, bagaimana cara kalian supaya membuat antar pengurus dapat memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dari tiap bidang maupun inti ormawa tersebut? Menurut kelompok kami, seperti mengadakan kumpul di sekre, sering ada acara yang mencakup semua anggota, sering bersosialisasi antar anggota, tidak membedakan circle, dan sering mengadakan kayak rapat-rapat semua anggota. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ifat. Ya, terima kasih Rahmat Adi telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok 4 bisa menyiapkan siapa yang akan presentasi. Kelompok 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Auliana Danabatan, Aryo Setio Wibowo, Dita Proboaningtyas, Halim Perdana Kusuma, Hiwang Rafika Ningrum, Nur Cahyo Sugito, dan Siti Nur Aisyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi studi kasus ke Ormawa. Yakni yang pertama, mana yang lebih penting antara diskusi perbagian dan diskusi pada seluruh bidang? Menurut kami, dua-duanya itu sama-sama penting. Yakni dengan cara pertama kita berdiskusi tentang proker pada diskusi perbagian, kemudian kita mempresentasikannya pada diskusi seluruh bidang, yakni rapat besar seluruh bagian. Kemudian kita berdiskusi dengan bidang lainnya. Lalu apa benefit dari berdiskusi? Pertama, komunikasi dua arah dan bukan sekedar tanya jawab. Kedua, melatih skill berbicara. Ketiga, melatih keberanian tampil di depan. Dan keempat, berpikir kritis. Oke, untuk selanjutnya, jika semua diskusi disampaikan pada rapat besar atau seluruh bagian akan menghabiskan banyak waktu. Lalu bagaimana kita menyiasatinya? Untuk itu, kita melakukan studi banding antar bidang yang berkaitan sebelum dibahas pada rapat besar atau seluruh bagian, agar pembahasannya semakin terfokus. Kan selama ini Ormawa fokus Tuban keluar baik universitas maupun prodi lain, tapi kadang suka lupa Tuban ke bidang lain. Lalu, bagaimana cara agar rapat tidak terkesan hanya sebagai formalitas? 1. Melakukan sharing di luar rapat agar antar anggota semakin akrab, menumbuhkan kesadaran diri sendiri bahwa rapat itu memiliki tujuan, bukan sekedar formalitas, meluruskan niat kita masuk organisasi, menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada. Nah, gimana nih? Pasti bosan kan rapat waktu pandemi yang berjam-jam di depan laptop? Nah, jadi jangan berdiskusi terlalu lama, langsung fokus ke inti problematika yang memerlukan solusi mendesak. Lalu, boleh juga di style MV lagu di sela-sela diskusi, supaya tidak bosan. Sekian dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Ifat. Ya, terima kasih tadi Siti dan Dita sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Selanjutnya bisa masuk ke kelompok 5. Kelompok 5, siapa yang akan presentasi? Baik. Suaranya masuk, Kak? Ya, masuk. Silakan, Fitri. Sebelumnya bisa share itu nggak, Kak? Kemarin. Fitri, tolong share studi kasusnya. Menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 5. Jadi yang pertama itu, dalam kasus tersebut, sikap siapakah yang lebih tepat dalam konteks berorganisasi? Kalau menurut saya pribadi ya, dan kelompok saya, di sini tidak ada sikap yang benar ya dalam masalah tersebut. Karena jika menurut saya itu sikap yang benar dalam berorganisasi adalah mementingkan kepentingan bersama, dan ketika menentukan sesuatu harus bermusyawarah supaya mufakat gitu. Jadi nggak apa-apa itu sendiri, itu tidak organisasi namanya. Yang kedua itu dalam merancang program kerja manakah yang lebih penting, diskusi internal atau menyeluruh. Di sini sebaiknya dibicarakan secara internal dulu sampai selesai. Lalu perwakilan dari bidang tersebut menyampaikan pada perwakilan bidang yang lain. Contohnya, semisal perwakilan Departemen 1 membicarakan hasil rapat internal kepada perwakilan departemen yang lain. Jadi dalam hal ini, dalam Ormawa itu harus ada
rapat perwakilan departemen. Misalnya departemen 1, 2, 3 dikumpulkan perwakilannya untuk menyampaikan apa rapat internal mereka. Yang ketiga, apa sikap yang kalian ambil ketika di bidang kalian hanya sekedar formalitas? Dalam hal ini, jika yang dimaksud formalitas hanya mengadakan program kerja tanpa tahu apa manfaat dan tujuannya, itu sebaiknya dikurangi atau bahkan dihilangkan ya, karena itu sangat merugikan. Sebab proker itu tuh ada karena ada sesuatu yang ingin dituju atau dicapai. Makanya kita membuat program kerja. Contohnya ya, misal ada salah satu anggota melihat, ini mohon maaf ya, panti asuhan, dan merasa ingin membantu panti tersebut, maka dari itu dia mengajukan untuk membuat proker. Jadi jelas apa tujuan dan manfaatnya, tidak hanya formalitas. Yang keempat, bagaimana menentukan teknisnya. Kalau misalkan berdasarkan pengalaman ya, rapat itu dibicarakan dengan santai, tidak dengan rapat yang mengharuskan terlalu formal dan kaku. Misalnya kita membicarakan program kerja sambil nongkrong atau sambil apa, yang penting itu sesama anggota merasa nyaman dan tidak kaku. Semua anggota juga bisa menyampaikan apa yang dia kehendaki, jadi tidak bergerak sendiri-sendiri apa seenaknya itu. Yang kelima, cara menjaga hubungan dan komunikasi. Bisa dengan menjaga komunikasi dan keharmonisan antar anggota dengan sering sharing, kumpul, ngopi bareng. Sering kumpul juga bisa menambah keeratan antar anggota. Jadi kesimpulannya itu, dalam berorganisasi harus mementingkan kepentingan bersama. Dan ketika mengambil keputusan harus dengan musyawarah mufakat daripada memutuskan dengan dirinya sendiri. Dalam membicarakan proker, lebih baik dibicarakan secara internal dulu, baru menyampaikan ke bidang yang lain supaya semuanya tahu. Dalam membuat proker juga harus melihat unsur-unsur di dalamnya, seperti apa manfaatnya, tujuan proker tersebut, bukan cuma formalitas. Ketika membicarakan proker atau yang lainnya, sebaiknya dilakukan dengan santai supaya antar anggota merasa nyaman dan tidak kaku. Supaya terjalin hubungan yang harmonis, antar anggota harus menjaga komunikasi dan keeratan supaya kita menjadi satu kesatuan Ormawa. Mungkin cukup itu dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Fikri atas jawabannya. Dan kira-kira ada tanggapan lain nggak dari kelompok 5 atau ada tanggapan dari kelompok lain ataupun pengurus? Kak, saya menambahkan dari yang dibahas Kak Fikri tadi. Di sini saya mau membahas tentang penyelesaian masalah kalau misal ada anggota yang formalitas atau mungkin kurang efektifnya sebuah rapat. Di sini menurut saya itu ada dua penyelesaian. Yang pertama, kita tetap mengadakan rapat secara internal, namun kita menghadirkan perwakilan dari tiap departemen. Jadi rapat kita di internal itu istilahnya masih bisa dipantau dari departemen lain. Jadi istilahnya nanti tidak ada sebuah kubu-kubuan istilahnya. Ya walaupun itu demi kebaikan, tapi paling tidak dari departemen lain itu diundang. Lalu untuk efektifnya sebuah rapat, untuk formalitas, anggota yang formalitas. Nah, setiap individu kan kadang-kadang berbeda, ada yang malu untuk berbicara di depan umum. Nah, dari sini ada penyelesaian. Misal kita dapat membuat angket. Jadi di sebuah forum itu nanti, misal kita punya studi kasus, misal kita mau membahas sebuah program kerja. Nah, kita kan sebelum ada program kerja itu tadi, kita punya sebuah latar belakang kenapa terciptanya program kerja tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut, kita lemparkan latar belakang ini ke teman-teman, ke semua anggota. Nah, anggota-anggota ini, kalau misalkan kurang aktif, kita berikan angket. Apa solusi terbaik bagi latar belakang ini? Nah, dari angket itu tadi, kita kumpulkan semua, kita satukan pikiran, lalu kita bisa jadikan program kerja.
Dan jangan lupa, kita harus selalu melihat celah-celah yang masih kosong dari program kerja tersebut. Misalkan untuk bantuan sosial, kita harus teliti juga bantuan sosial ini mengarah ke siapa yang akan siapa yang akan dibantu. Misalkan anak-anak TK, kita bisa membantu buku misal, tapi berbeda kalau misal kita membantu korban bencana, kita bisa membantu dengan menyumbang pakaian atau dalam bentuk uang seperti itu. Jadi kita harus teliti dalam setiap celah yang ada di program kerja tersebut. Jangan sampai ada kekurangan dari program kerja tersebut yang dapat nantinya membuat program kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Faisal atas tambahannya untuk kelompok 5. Saya tanya sekali lagi, kira-kira ada yang mau menanggapi jawaban dari Faisal maupun Ikri? Bisa langsung open mic saja. Ya, sepertinya tidak ada yang mau menanggapi. Terima kasih kelompok 5 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjut ke kelompok 6 ya, tapi di sini mungkin mau ngasih pengumuman dulu. Ini nggak ada jeda isoma ya, karena kemungkinan kita jam setengah 4 lebih dikit juga udah selesai. Jadi kalau isoma nanti pengkondisiannya lebih lama lagi. Bisa dilanjut langsung ke kelompok 6 saja. Kelompok 6 siapa yang presentasi? Saya, Kak. Ya, silakan. Untuk kelompok 6 presentasinya 10 menit ya maksimal. Ya, Kak. Ya. Jadi Kelat telur. soalnya langsung jawaban apa soal ya? Bebas mau membacakan latar belakang dulu juga nggak apa-apa. Tapi maksimal menjawab 10. Ya. Jadi untuk soal pertama, sikap yang lebih tepat adalah orang yang melakukan diskusi. Sikap diskusi yang tepat adalah diskusi yang dilakukan secara internal, tanpa melibatkan semua pengurus, karena selain dapat mempersingkat waktu, meminimalisir orang yang nganggur saat diskusi, dan orang yang hadir di diskusi internal ini juga yang telah dipercaya dapat menjelaskan kepada pengurus lain. Lalu yang kedua, agar lebih efektif diskusi, dilakukan secara internal lebih dahulu, setelah itu didiskusikan kembali kepada seluruh pengurus hasil diskusi secara internal tadi, karena seluruh pengurus wajib mengetahui hasil diskusi dan juga berhak untuk menanggapi atau berpendapat hasil dari diskusi tersebut. Lalu yang ketiga, sikap saya harus menegur yang merancang program kerja itu, karena pada dasarnya kita dalam merancang program harus mengetahui apa manfaat dan harus jelas apa tujuan dari program itu. Yang keempat, menentukan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan, tujuannya apa, manfaatnya, bagaimana cara kerja program kerja tersebut, apa saja tantangan dan hambatan dalam melakukan program kerja yang diajukan. Diskusi semua anggota bidang harus bertukar pikiran atau menyampaikan pendapat tentang program kerja tersebut, membuat kesepakatan dan melaksanakan program kerja tersebut dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Lalu yang kelima, dengan cara melakukan pertemuan yang tidak hanya dilakukan dengan forum saja, melainkan di luar forum juga, seperti saat waktu-waktu luang di luar jam kuliah, dengan melakukan obrolan-obrolan kecil maupun sharing di luar organisasi. Di sisi lain, kita juga dapat saling bertegur sapa dengan anggota lain, sekaligus kita juga bisa menerapkan budaya 3S saat bertemu di kampus maupun di luar. Selain itu, secara langsung kita juga bisa melakukannya secara virtual dengan cara mengobrol melalui chat maupun yang lainnya antar personal maupun dalam grup diskusi itu sendiri. Oke, sekian. Terima kasih. Ya baik, terima kasih dari Bagus kelompok 6.
lanjut saja ya. Terima kasih kelompok 6 telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dan selanjutnya memasuki kelompok 7. Silahkan dipersiapkan siapa yang mau presentasi. Kelompok terakhir. Saya. Ya, silahkan. Waktunya 10 menit ya, maksimal. Ya, Kak. Silahkan. Saya Katarina Melkusuma dari kelompok 7 angkatan 2020. Ini hasil dari diskusi kelompok 7. Kesimpulannya adalah dalam kasus tersebut sikap siapakah yang paling tepat dalam konteks berorganisasi menurut kalian? Menurut kelompok kami, berorganisasi itu tidak sendiri, akan tetapi bersama-sama, di mana kita membentuk suatu program kerja atau suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Untuk suksesnya organisasi itu sendiri dibutuhkan kekompakan antara sesama anggotanya. Jadi, tidak hanya yang memegang peran inti saja. Kita semua saling membutuhkan. Kalau ada salah satu pengurus tidak mau ikut andil dalam pembuatan program kerja, sebenarnya itu salah. Karena dari awal tujuan berorganisasi itu untuk apa? Karena kita sudah dipercaya, maka andil kita sangat dibutuhkan dalam berorganisasi. Yang kedua, dalam merancang suatu program kerja, manakah yang lebih penting antara diskusi internal di bidang terkait saja atau diskusi di kepengurusan Ormawa secara menyeluruh? Menurut kelompok kami, dalam merancang suatu program kerja itu dilakukan diskusi secara internal atau dengan seluruh pengurus itu sama pentingnya. Tapi alangkah baiknya didiskusikan secara internal dengan bidang terkait terlebih dahulu. Setelahnya, baru didiskusikan secara luas dengan kepengurusan Ormawa secara menyeluruh untuk menyampaikan hasil dari diskusi secara internal dan meminta pendapat mereka karena kegiatan yang akan dilaksanakan ini melibatkan banyak orang. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk nomor 3, apa sikap yang kalian ambil ketika di bidang kalian hanya sekedar melakukan formalitas dalam merancang program kerja? Menurut kelompok kami, yaitu membangun komunikasi antar sesama anggota dan menumbuhkan rasa bertanggung jawab agar tidak hanya sekedar formalitas, karena dalam merancang program kerja, hanya untuk formalitas saja dapat mengganggu berjalannya kegiatan tersebut, yaitu program kerja itu sendiri. Nomor 4, yaitu bagaimana menentukan teknis atau apa saja yang perlu dibahas saat merancang program kerja, sehingga bisa berlangsung dengan efektif atau informatif. Menurut kelompok kami, apa saja yang perlu dibahas saat merancang program kerja, sehingga bisa berlangsung dengan efektif dan informatif, yaitu yang pertama menyusun rencana, kemudian mengatur jadwal pelaksanaan, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan, menentukan plan B jikalau ada kesalahan di saat pelaksanaan proker tersebut, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kelima yaitu ketika kalian di posisi pengurus, bagaimana cara kalian supaya membuat antar pengurus dapat memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dari setiap bidang maupun inti Ormawa tersebut, yaitu bagaimana cara supaya membuat antar pengurus dapat memiliki hubungan dan komunikasi yang baik, yaitu terbuka terhadap semua anggota, karena pentingnya peran ketua umum dalam mengayomi seluruh anggotanya, mendiskusikan setiap permasalahan yang ada, dan mencari jalan keluar dengan melalui musyawarah, melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota, dan kegiatan itu berupa rekreasi yang menyenangkan dan berfokus pada pengenalan masing-masing anggota. Mungkin itu yang dapat kelompok. Iya. Terima kasih Salwa dan Katarina telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 7. Dan juga terima kasih untuk kelompok 7 telah mempresentasikan hasil diskusinya.
kemarin juga udah diminta untuk tiap anak membuat jawaban dari pandangan masing-masing. Nanti jangan lupa dikumpulkan ke grup supaya bisa diolah oleh panitia. Selanjutnya untuk sesi studi kasus ini sudah selesai. Nah, di sini mungkin saya menarik kesimpulan terlebih dahulu. Jawaban dari tiap kelompoknya hampir sama, namun diambil dari perspektif yang berbeda. Untuk sesi diskusi ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya dari peserta yang telah menjawab diskusi studi kasus yang kami berikan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bagas sebagai MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ifat sudah menemani atau membawakan studi kasus di Sekolah Swarga Citra tahun 2020 kali ini. Nah, alhamdulillah teman-teman kita semua sudah menyelesaikan acara Sekolah Swarga Citra selama 2 hari ini. Nah, salah satu yang di-highlight dari kegiatan Sekolah Swarga Citra ini, agar teman-teman peserta semua tertarik dan berani untuk berorganisasi di perkuliahan. Dan juga mengenal KMTA Swarga Citra, berikut juga departemen yang ada di dalamnya. Nah, kami semua, pengurus KMTA ingin mengajak teman-teman semua untuk mencoba dan keluar dari zona nyaman, mulai memberanikan diri dan juga mencoba hal yang baru, untuk beberapa dari kalian mungkin. Nah, kalau mengutip dari Akmal Sifaril, banyak anak muda yang seharian tidak punya kegiatan, tidak tahu harus berbuat apa, mereka tua sebelum masanya dan mati sebelum waktunya. Nah, semoga dengan adanya Sekolah Swarga Citra tahun ini, teman-teman yang mau join di pengurusan KMTA bisa mendapatkan sedikit banyak pandangan tentang departemen yang ada di KMTA Swarga Citra, bisa mendapatkan dan juga tahu tentang apa itu KMTA, dan yang belum yakin dan masih ragu mungkin atau belum kepikiran untuk bergabung di kepengurusan KMTA Swarga Citra, semoga bisa mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang baru. Dan juga kalau untuk yang masih ragu mungkin bisa mendapatkan keyakinan dan jawaban atas pertimbangannya tersebut. Dan semoga ini juga bisa menjadi media bagi kami, pengurus KMTA Swarga Citra periode 2020, untuk melihat calon-calon yang akan menggantikan kepengurusan kami. Nah, sebelum saya tutup, saya meminta kesediaan teman-teman semua, peserta Sekolah Swarga Citra tahun 2020 ini, untuk seperti biasa mengaktifkan kamera, karena akan ada dokumentasi dari panitia. Seperti itu, jadi teman-teman mohon diaktifkan kameranya. Ini mau tanya ke panitia yang bakalan mendokumentasikan siapa? Mungkin bisa dihitung supaya diberi aba-aba supaya nanti fotonya sedikit lebih bagus. Dari aku aja nggak apa-apa, guys. Oke. Yuk, semuanya udah siap ya? Ini aku hitung sampai 3. Yuk. Bentar Kak, sebentar. Mereka biar siap-siap Kak. Oh, BK XDPP. Oke. Belum di santai ini. Untuk teman-teman yang mau mendokumentasikan juga boleh. Ya. Oh, dokumentasi. Distorikan. Ya. Ini yang aku mulai ya. Aku hitung ya sampai 3. Yuk, 1, 2, 3. Farid serius amat. Oke, thank you semua. Ulang Farid, serius ulang. Oke, lagi ya. Satu lagi. Yuk. Ini lagi. 1, 2, 3. Farid. Tangannya Ri. Sudah. Terima kasih. Nah, makasih Mas Fahri. Halo Rosyan. Nah, sebelum saya tutup, saya mau saya mewakili panitia, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan saya pribadi juga mohon maaf atas segala salah-salah kata.
Demikian acara Sekolah Swarga Citra tahun 2020 kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kami tunggu kalian di kepengurusan KMTA Swarga Citra tahun 2021. Nah, di sini kan KMTA ada jargon kan? Ini masih direkam. Kalau aku bilang salam satu arsitektur, kalian semua bilang atau jawab KMTA 1, tangannya gini. Bisa? Bisa ya? Bisa. Yang kata yang keras. Hafid. Salam satu arsitektur. Ya, satu. Demikian acara 2020 kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya.